Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 6 akan moderatori kelompok 1. Pada kelompok 1 dipersilakan memperkenalkan dirinya lebih dahulu dan menyanyikan. Nama saya Yuda Trimamungkas, NIM 134. Nama saya Lia Nurul Hamidah, NIM 147. Saya Emma Suryani Andriani, NIM 117. Saya Yunus Fadila, NIM 108. Saya Aulia Sifikapa, NIM 107. Saya Jaratul Janadia, NIM 152. Saya Andra Agino, NIM 111. Saya Ijar Alfian, NIM 119. Saya Nani Putra Halim, NIM 1. Kita kelompok 1 yang menjadi guru yang profesional, bukan masa depan. Ayo kita belajar. Jangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang guru profesional. Untuk yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang guru sebagai pribadi kunci. Di sekolah, figur guru merupakan pribadi kunci. Gurulah panutan utama bagi anak didik. Setiap perkataan, perbuatan akan dilihat, didengar, dan ditiru oleh anak didik kita. Ucapan guru dalam bentuk perintah atau larangan harus dituruti oleh peserta didik. Dan guru mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mendidik anak didik. Guru mempunyai hak otoritas untuk membimbing dan mengarahkan anak didik agar menjadi manusia yang lebih baik, berilmu untuk masa depan. Tidak ada sedikit pun tersiar di dalam benak guru untuk menjerumuskan anak didiknya ke dalam hal yang buruk. Lalu sebagai pribadi yang akan selalu ditiru, tindakan berlebihan bila anak didik kita mengharapkan guru senantiasa memperhatikan keadaan mereka. Adapun sikap-sikap yang disenangi oleh anak didik, yang pertama, suka menolong pekerjaan sekolah dan menerangkan pelajaran dengan jelas. Itulah kenapa menjadi salah satu bukti bahwa guru akan disenangi oleh muridnya. Terus yang kedua, periang dan gembira, memiliki perasaan humor dan tidak suka menerima lelucon darinya. Yang ketiga, bersikap bersahabat. Yang keempat, menaruh perhatian dan perhatian anak didik. Yang kelima, berusaha agar pekerjaannya menarik, dapat membangkitkan keinginan bekerjasama dengan anak didik. Yang keenam, tegas, sanggup menguasai kelas dan dapat membangkitkan rasa hormat kepada anak didik. Yang ketujuh, tidak irikasi dan tidak ada kata anak emas ataupun anak kiri di dalam sekolah. Terus yang kedelapan, tidak suka mengomel kepada anak didiknya. Yang kesembilan, anak didik benar-benar merasakan bahwa ia mendapatkan sesuatu dari guru itu. Dan yang terakhir, mempunyai pribadi yang dapat diambil contoh dari pihak anak didik dan masyarakat lingkungannya. Lalu, sifat-sifat guru yang tidak disenangi oleh murid. Yang pertama, guru yang sangat sering marah, tidak suka tersenyum, suka menghina di kelas dan mengamuk. Yang kedua, guru yang tidak suka membantu dalam pekerjaan sekolah, tidak dapat menerangkan pelajaran-pelajaran dengan jelas. Yang ketiga, guru yang tidak adil. Jadi, guru yang tidak disukai oleh murid itu guru yang suka membedakan antara ada anak kiri dan anak emas. Anak emas yang maksudnya itu
jadi ia tidak disayang. Kemudian guru yang terlalu tinggi hati, menganggap dirinya lebih dari orang lain, ingin berkuasa dan menunjukkan kelebihannya. Terus yang kelima, guru yang berhati busuk, tak toleran, bertabiat kasar, terlampau keras dan kaku, menyusahkan hidup anak di dalam kelasnya. Yang keenam, guru tidak adil dan memberi angka dalam ulangan. Lalu yang ketujuh, guru tidak menentukan perasaan peserta didik di depan anak-anak yang lain. Yang kedelapan, guru yang tidak menaruh minat terhadap anak-anak dan tidak memahami mereka. Yang kesembilan, guru yang memberi tugas atau pekerjaan rumah yang sangat banyak. Dan yang terakhir, guru yang tidak dapat menjaga ketertiban kelas. Jadi guru yang membiarkan kelasnya itu ricuh dan tidak karuan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan peran guru sebagai pengajar. Salah satu tugas yang harus dilakukan oleh guru di sekolah adalah memberikan pelayanan kepada siswa agar mereka menjadi siswa atau anak didik yang selaras dengan tujuannya. Peran guru sebagai pengajar kadang diartikan sebagai menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Dalam posisi ini, guru aktif menekankan dirinya sebagai pelaku imposisi, yaitu memberikan materi ajar kepada siswanya. Sedangkan di lain pihak, siswa secara pasif menerima materi pelajaran, sehingga proses pengajaran terkesan bersifat monoton. Sebagaimana disebutkan oleh Emilia, beberapa hal yang harus dilakukan guru agar siswa mau belajar, yaitu pertama, membuat ilustrasi, mendefinisikan, menganalisis, mensintesis, bertanya, merespon, mendengarkan, menciptakan kepercayaan, memberikan pandangan yang bervariasi, dan menyediakan media untuk mengkaji materi standar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang guru sebagai pembimbing. Jelas beda guru sebagai pengajar dengan guru sebagai pembimbing. Sebelum kita artikan apa itu guru sebagai pembimbing, kita artikan dulu bimbingan itu apa. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu untuk memperoleh pemahaman diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri dalam dunia sekolah, masyarakat, maupun keluarga. Dalam keseluruhan, proses pendidikan guru merupakan faktor utama dalam tugasnya. Guru sebagai pendidik, guru memegang berbagai jenis peran, mau tidak mau itu kewajiban bagi seseorang guru. Setiap jabatan atau tugas tertentu akan menuntut pola tingkah laku tertentu. Sehubungan dengan perannya, guru sebagai pembimbing, seorang guru harus satu, mengumpulkan data tentang siswa, mengamati tingkah laku siswa dalam situasi sehari-hari, mengenal para siswa yang memerlukan bantuan khusus, mengadakan pertemuan atau hubungan dengan orang tua siswa baik secara individu maupun secara kelompok. Ini bertujuan untuk memperoleh saling pengertian tentang pendidikan anak, bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga lainnya untuk membantu memecahkan masalah siswa, membuat catatan pribadi siswa serta menyiapkannya dengan baik, menyusun program bimbingan sekolah bersama-sama dengan tugas bimbingan lainnya, meneliti kemajuan siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dapat disimpulkan bahwa dari uraian tadi, jelaslah peran guru baik sebagai pengajar maupun sebagai pembimbing pada hakikatnya saling berkaitan satu dengan yang lainnya.
Dengan kata lain, kedua peran tersebut harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan sekaligus merupakan keterpaduan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan lanjut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang multi peran guru di sekolah. Yang pertama adalah guru sebagai demonstrator dan motivator. Memiliki peran dalam menerangkan apa yang diajarkan secara didaktis dan apa yang disampaikannya. Yang kedua adalah guru sebagai mediator dan fasilitator. Maksudnya, sebagai mediator, guru berperan sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. Yang ketiga adalah guru sebagai evaluator dan pengelola kelas. Sebagai evaluator, guru berperan mengadakan evaluasi yakni terhadap hasil yang dicapai oleh peserta didik. Guru berperan sebagai learning manager yakni mengelola kelas dan mengarahkan lingkungan kelas agar kegiatan belajar terarah kepada tujuan keberhasilan siswa. Yang kedua adalah multi peran guru di luar sekolah. Multi peran guru di luar sekolah adalah yang pertama adalah peranan guru sebagai pengajar dan pembimbing. Peran guru sebagai pengajar dan pembimbing dibagi menjadi dua yaitu satu, guru sebagai pengajar. Terdapat beberapa hal yang dapat perlu dilakukan dalam pembelajaran, yakni membuat ilustrasi, mendefinisikan, menganalisis, bertanya, merespon, mendengar, menciptakan kepercayaan, memberikan pandangan yang bervariasi, menyesuaikan metode pembelajaran dengan situasi dan keadaan kelas, dan mengevaluasi hasil belajar sekolah. Yang kedua, guru sebagai pembimbing. Ada 5 tugas pokok sebagai pembimbing, yaitu yang pertama, merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang akan dicapai. Yang kedua, melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, memakai kegiatan belajar. Yang keempat, bekerja sama dengan masyarakat atau lembaga dan instansi lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian guru sebagai faktor utama dalam belajar. Kepribadian sebenarnya adalah suatu masalah yang abstrak, hanya dapat dilihat ke penampilan, ucapan, tindakan, dan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Jadi kepribadian guru adalah perilaku seorang guru yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam mewujudkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri untuk melakukan transformasi diri, identitas diri, dan pemahaman diri, dan memiliki nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari. Pentingnya kepribadian guru. Berikut ini beberapa arti penting penguasaan kompetensi kepribadian guru. Yang pertama, dalam melaksanakan proses pembelajaran di interaksi dengan siswa banyak ditentukan oleh karakteristik seorang guru. Misalnya, seorang guru yang mengajarkan tentang kasih sayang, tetapi di sisi lain guru itu sering marah kepada muridnya, sering berkata kasar, sering bertindak kasar, tanpa disadari perlakuan guru itu akan membekas dalam pikiran muridnya. Yang kedua, di masyarakat kepribadian guru masih dianggap hal sensitif dibandingkan dengan kompetensi pedagogis atau profesional, di mana ada seorang guru yang melakukan tindakan tercela, melakukan pelanggaran terhadap kehormatan masyarakat. Disitulah kewibawaan guru akan merosot dan bersangkutan kepada kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.
pendidikan. Yang ketiga, bukti-bukti ilmiah menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian guru berpengaruh terhadap perkembangan belajar siswa. Berkenaan dengan upaya peningkatan kepribadian, Essential Life Skill memberikan tips 10 cara untuk meningkatkan kepribadian. Yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Jadikan teman Anda merasa penting dan dihargai. Yang kedua, berbanyaklah membaca dan perluaslah interest Anda. Yang ketiga, jadilah ahli pembicara yang baik. Yang keempat, milikilah gagasan yang berbeda dan unik sehingga dapat memperluas perspektif setiap orang terhadap Anda. Temui orang-orang baru, terutama yang belum pernah Anda kenal, sehingga wawasan Anda menjadi sangat luas. Yang keenam, jadilah diri Anda sendiri dengan menunjukkan keautentikan dan keunikan yang ada dalam diri Anda sendiri. Yang kedelapan, jadilah orang yang menyenangkan dan memiliki rasa humor. Yang kesembilan, bersikap sportif kepada orang lain. Yang kesepuluh, miliki integritas dan berlaku setiap orang dengan penuh hormat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Ciri-ciri guru efektif. Menurut Gray, Adamis, dan Marcel A, ciri-ciri guru efektif dibagi menjadi 4. Yang pertama, memiliki kemampuan yang terkait dengan iklim belajar di kelas. Dan kemudian dirinci lagi. 1. Memiliki keterampilan interpersonal. 2. Memiliki hubungan baik dengan siswa. 3. Mampu menerima, mengakui, dan berbagi dengan secara tulus. Menunjukkan minat dan antusias yang tinggi dalam belajar. Mampu menciptakan atmosfer untuk bekerja dan mampu efektif. 6. Mampu melibatkan siswa dalam mengorganisasikan dan merencanakan kegiatan pembelajaran. 7. Mampu mendengarkan siswa dan menghargai hak siswa. Yang kedua yaitu kemampuan yang terkait dengan strategi manajemen pembelajaran. Diikuti kemampuan untuk menghadapi dan menangani siswa yang tidak memiliki perhatian, suka menyela, mengalihkan pembicaraan, dan mampu memberikan transisi substansi dalam pembelajaran. 2. Mampu bertanya atau memberikan tugas yang memerlukan tingkatan yang berbeda untuk semua siswa. Yang ketiga, memiliki kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan balik. Yang terakhir yaitu mampu memberikan umpan balik yang positif, mampu memberikan respon yang bersifat membantu siswa, mampu memberikan tindakan lanjut terhadap jawaban siswa yang kurang memuaskan, mampu memberikan bantuan terhadap profesional diri. Terdiri dari mampu menerapkan kurikulum dalam metode mengajar, mampu memperluas dan menambah pengetahuan, mampu memanfaatkan perencanaan guru secara kelompok untuk menciptakan dan mengembangkan metode pengajaran yang relevan. Selanjutnya dijelaskan oleh Andra. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri guru profesional. Profesional mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan tentang orang-orang yang menyandang suatu profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan untuk kerja sesuai dengan profesinya. Profesional ini telah mendapat pengakuan baik secara formal maupun informal. Sebagai contohnya, misalnya, sebutan guru profesional adalah guru yang telah mendapat pengakuan secara formal berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik dalam kaitan dengan jabatan ataupun latar belakang sebagai pendidikan formalnya. Pengakuan ini dinyatakan dalam bentuk sesuai keputusan ijazah, akte, sertifikat, dan sebagainya, baik yang menyangkut dalam mengkualifikasi maupun kompetensi. Sebutan guru profesional juga dapat mengacu kepada pengakuan terhadap kompetensi, penampilan untuk kerja juga dapat menjadi yang dilihat. Dengan demikian, sebutan profesional didasarkan pada pengakuan formal terhadap kualifikasi dan kompetensi penampilan untuk kerja suatu jabatan atau pekerjaan tertentu. Beberapa substansi RUU guru yang bernilai pembaruan
untuk mendukung profesionalitas dan kesejahteraan guru. Antara lain, yang pertama, kualifikasi dan kompetensi guru yang mensyaratkan kualifikasi akademik guru minimal lulusan S1 dengan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Yang kedua, hak guru yang merupakan penghasilan di atas kebutuhan hidup, minimum berupa gaji pokok, tunjangan. Ini terdapat di pasal 15 ayat 1. Yang ketiga, kewajiban guru untuk mengisi keadaan darurat adanya wajib kerja sebagai guru, sebagai PNS yang memenuhi persyaratan. Yang keempat, pengembangan profesi guru melalui pendidikan guru yang lebih berorientasi pada pengembangan kepribadian dan profesi dalam satu lembaga yang terpadu. Yang kelima, perlindungan. Guru dapat perlindungan hukum, dapat bekerja sebagai tindakan yang merugikan, mendapat tindakan yang merugikan, akan mendapat perlindungan hukum. Yang keenam, organisasi profesi sebagai wadah independen untuk meningkatkan kompetensi karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan atau pengabdian, menetapkan kode etik guru dan memperjuangkan aspirasi dan hak-hak guru. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menerangkan upaya peningkatan profesionalisme guru dan sertifikasi guru. Personalisme guru yaitu menekankan kepada guru, menekankan penguasaan ilmu, pengetahuan atau kemampuan manajemen, tetapi tidak sekedar ilmu pengetahuan dan manajemen, tetapi juga sikap guru terhadap dirinya. Yang kemudian yaitu upaya peningkatan profesionalisme guru, yaitu guru dituntut dalam 5 hal, yaitu yang pertama, guru harus menguasai mata pelajaran. Yang kedua, guru harus memberi pelajaran secara sistematis. Yang ketiga, guru memiliki komitmen kepada siswa. Yang keempat, guru harus bertanggung jawab untuk menentukan nilai hasil belajar, dan guru merupakan bagian dari masyarakat. Upaya peningkatan profesionalisme guru, selain penyertaan juga terdapat sertifikasi guru, yaitu tujuan sendiri dari sertifikasi guru adalah untuk kesejahteraan guru dan meningkatkan profesionalisme guru itu sendiri untuk lebih baik mengajar dan untuk meningkatkan gaji guru juga. Selanjutnya akan Ya, terima kasih. Saya akan mengulangi tentang sertifikasi guru. Sertifikasi guru memiliki arti proses pemberian sertifikasi pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi guru mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional. Yang kedua, meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan guru. Serta yang keempat, meningkatkan martabat guru dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang berkelanjutan. Berdasarkan surat keputusan mempunyai tujuan, yaitu yang pertama,
menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional. Yang kedua, meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan guru. Serta yang keempat, meningkatkan martabat guru dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang terbaik. Berdasarkan surat keputusan Mendiknas nomor 075/P/2011, penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan rayon 110 ditetapkan Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI sebagai LPTK induk dalam 4 LPTK mitra, yaitu 1. Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, 2. SPKIP Siliwangi Bandung, 3. Universitas Langlang Buana, yang terakhir Universitas Kuningan. Memaknai dasar dan tujuan sertifikasi, maka dalam pelaksanaannya baik para guru peserta sertifikasi, panitia pelaksanaan maupun instansi terkait dalam aktivitas sertifikasi jangan memanfaatkan sertifikasi hanya untuk memperoleh tambahan tunjangan dan pendapatan semata. Tetapi semua pihak harus memiliki komitmen dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang didasari nilai norma yang tinggi. Untuk menjunjung prinsip akuntabilitas sertifikasi yang jujur, transparan, objektif, Rayon 110 Universitas Pendidikan Indonesia menyediakan website yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan komunikasi oleh semua pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan sertifikasi guru dan jabatan. Terima kasih. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya kembali ke moderator. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk sesi ini di 3 penanya. Baik, Devi. Devi Nurhidayati, NIM 101. Singkat saja, cuma pengen tahu perbedaan antara kalau pembimbing dan pengajar. Tadi kan sudah guru sebagai pembimbing dan pengajar. Sekarang guru sebagai pendidik itu seperti apa? Terima kasih. Baik, untuk penanya yang kedua, Devi. Tadi kan dijelaskan profesionalisme guru menekankan penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan manajemen, dan strategi penerapannya. Tetapi guru tidak sekedar itu aja. Juga dia harus mengedepankan sikap guru ke murid yang bagaimana yang harus diterapkan di sekolah dasar. Sikap guru pada murid yang harus dilakukan dalam sekolah dasar. Perbedaan biasa NIM 124. Perbedaan klasik. Rio, kamu yang muncul Rio. Nama saya Syariah Jurisa NIM 106. Mau bertanya bagaimana tahapan-tahapan proses untuk menjadi seorang guru profesional. Terima kasih. Ya, saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Heri. Bagaimana sikap guru terhadap murid menjadi upaya meningkatkan profesionalisme guru, yaitu guru harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk kemajuan murid itu dengan cara memberikan ilmu yang jelas, dan yang kedua sikap kepada murid yang baik. Mas Jari? Iya, Pak. Saya sudah mengerti. Saya belum. Yang kedua, sikap guru terhadap murid itu harus fleksibel. Harus
fleksibel. Yang ketiga yaitu harus memberikan kasih sayang kepada murid dan membantu murid itu agar lebih meningkatkan belajarnya. Bagaimana Mas Heri? Nah, Jadi bisa diterima. itu termasuk dalam kompetensi apa? Kan ada beberapa kompetensi kan sebagai guru profesional, dan itu masuk ke kompetensi apa? Nah, Masuk kompetensi akhir, mau akhir. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Mungkin cuma menjelaskan saja. Yang benar itu bukan profesional masuk kompetensi, tapi Kompetensi masuk profesional. ya jadi menjadi seorang guru yang profesional itu harus memiliki 4 kompetensi tersebut. Itu ada kompetensi profesional, sosial, kepribadian, dan pedagogi. Tadi gini Mbak ya, pertanyaannya dari saudara Heri itu apa Mas? sikap itu sikap Sikap-sikap guru itu masuk pada ke murid. kompetensi. Enggak, pertama nggak gitu kan? Kamu pertanyaan pertama kan nggak gitu kan? Pertanyaan pertama kan Sikap-sikap guru terhadap murid. Iya. Ya. Terus sudah jelaskan. Ya. Terus Itu sikap itu masuk ke kompetensi apa? Kelompok kami kepribadian. Oh ya udah, terima kasih Mas Yuda. Terus saya akan menjawab apa ya? Pertanyaan dari Mas Tio tadi kan tahap-tahap. Oh ya, bagaimana tahapan-tahapan agar menjadi guru yang profesional? Yang pertama itu ada kelompok kami sudah menemukan ada 4 tahapan. Yang pertama, guru harus berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi. Terus yang kedua, adanya induksi untuk guru pemula. Yang ketiga, profesionalisasi guru yang diprakarsai oleh institusi. Yang keempat, profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani. Nah, itu 4 faktor yang faktor-faktor untuk menjadi tahapan guru yang profesional. Bisa diterima? Bagaimana ya? Ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Saya menyanggah. Tidak ada, berarti lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan menjawab tentang dari pertanyaan Mbak Devi ya. Guru sebagai pendidik sebenarnya itu sama Mbak. Guru sebagai pendidik sama guru sebagai pengajar. Karena di dalam guru mendidik seorang siswa itu pasti memberi pengajaran yang disebut sebagai guru sebagai pengajar. Di sini pengertian guru sebagai pendidik ya adalah yang menjadi tokoh, sebagai panutan, sebagai identifikasi bagi para siswa didik dan lingkungannya. Oleh sebab karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu yang mencangkup tanggung jawab. Jadi pada intinya pendidik itu sama dengan pengajar. Iya. Mungkin ada yang menambahkan atau menyanggah? Saya kurang. Dapat disimpulkan dari presentasi yang tadi, dapat saya simpulkan proses belajar mengajar di sekolah merupakan inti dari proses pendidikan, dan guru memiliki multi peran di sekolah dan kepribadian guru sebagai faktor utama dalam belajar. Baik, mungkin sekian dan terima kasih. Saya mewakili kelompok 4. Bila ada kata-kata atau kesalahan, mohon maafkan. Assalamualaikum